Halo, selamat siang. Kami dari kelas keperawatan 2023C. Hari ini kami akan menjelaskan tentang farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat. Dan obat yang kami pilih di sini adalah obat parastamol. Baik, perkenalkan, saya Kasianus Andur. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat parastamol. Saya atas nama Fiona Jelanu. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dari parastamol. Nama saya Octavianus Budiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik di bagian distribusi dan penyerapan. Dan saya Vladimir Juniarto Slamedendaru. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik di bagian eliminasi dan metabolisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan obat parastamol. Parastamol dianggap sebagai salah satu obat yang paling sering digunakan di seluruh dunia. Awalnya disintesis pada tahun 1878. Obat ini diperkenalkan untuk penggunaan medis. Penggunaan medis terbatas pada tahun 1883 dan untuk penggunaan luas tanpa batasan setelah tahun 1950-an. Saat ini, parastamol digunakan oleh pasien dari segala usia berdasarkan indikasi dan tersedia tanpa resep. Pemanfaatnya yang luas terutama disebabkan oleh tindakan antipiretik dan analgesiknya yang telah terbukti. Farmakodinamik dari parastamol. Enzim sikloksigenase atau COX memiliki beberapa isoform. Yang paling terkenal adalah COX1 dan COX2. Meski keduanya memiliki karakteristik serupa dan mengkatalis reaksi yang sama, terdapat perbedaan dari efek di antara keduanya. Enzim COX1 merupakan enzim yang diekspresikan oleh hampir seluruh jaringan dalam tubuh, termasuk trombosit, dan berperan dalam produksi prostaglandin yang terlibat dalam perlindungan lambung, agregasi trombosit, autoregulasi aliran darah di ginjal, dan inisiasi persalinan. Sedangkan COX2 berperan penting dalam proses inflamasi dengan mengaktifkan sitokin inflamasi. COX2 juga banyak diekspresikan di ginjal dan menghasilkan prostasiklin yang berperan dalam homeostatis ginjal. Aktivasi COX1 dan COX2 dipengaruhi oleh kadar asam arachidonat. Bila kadar asam arachidonat rendah, maka prostaglandin akan terbentuk terutama dari COX2, sedangkan bila kadar asam arachidonat tinggi, prostaglandin akan terbentuk terutama dari COX1. Kadar asam arachidonat juga mempengaruhi kerja parastamol. Kadar yang rendah mempunyai efek yang kuat terhadap parastamol dan kadar yang tinggi akan menghambat kerja parastamol. Parastamol mempunyai efek analgesik dan antipiretik yang setara dengan NSAID. Sebagai analgesik, parastamol menghambat prostaglandin dengan berperan sebagai substrat dalam siklus proksidasi enzim COX1 dan COX2, serta menghambat peroksinitrit yang merupakan aktivator enzim COX. Sebagai antipiretik, parastamol menghambat peningkatan konsentrasi prostaglandin pada sistem saraf pusat dan cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh pirogen. Efek klinis parastamol dapat terlihat dalam waktu 1 jam setelah pemberian. Pada beberapa penelitian, ditemukan bahwa parastamol dapat menurunkan suhu sebesar 1 derajat Celcius setelah 1 jam pemberian. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik di bagian penyerapan. Obat parastamol diserap dengan baik di usus kecil melalui pasif bila diberikan secara oral. Bersama makanan akan sedikit memperlambat penyerapan parastamol. Bila diberikan melalui rektum, terdapat variasi konsentrasi puncak dalam plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak dalam plasma lebih lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian distribusi. Setelah pemberian oral, konsentrasi plasma puncak akan tercapai dalam waktu 10-60 menit untuk tablet biasa
dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Konsentrasi rata-rata dalam plasma adalah 2,1 UG atau ml dalam 6 jam dan kadarnya hanya terdeteksi dalam jumlah kecil setelah 8 jam. Obat paracetamol mempunyai waktu paruh 1-3 jam. Paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi, sekitar 25% paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang farmakokinetik di bagian metabolisme. Metabolisme paracetamol terutama di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat tidak beracun. Sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil P-benzokunion imina. Dalam kondisi normal, NAPQI akan terkonjungsi oleh glutein menjadi konjugat sistein dan asam markupat. Bila diberikan dosis besar atau terjadi definisi glutein, NAPQI tidak dapat detoksifisi dan menyebabkan netrosis hati akut. Baik, yang kedua, eliminasi. Sekitar 85% paracetamol diekskresikan dalam bentuk terkonjungsi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada paracetamol oral, ekskresi ginjal terjadi dengan kecepatan 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain ginjal, sekitar 2,6% akan dikeluarkan melalui empedu. Paracetamol juga dapat diekskresikan melalui hemodialisasi. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan tentang toksisitas atau efek dari keracunan paracetamol. Yang pertama, pada dosis paracetamol yang sesuai yaitu dosis maksimum 4 gram dalam 24 jam. Tidak ada efek samping yang serius yang diamati, kecuali potensi reaksi alergi pada kulit. Mengenai hal tersebut terakhir, pada awal tahun 2013, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, atau yang sering disingkat dengan FDA-AS, memulai evaluasi berkelanjutan terhadap obat ini untuk mengetahui adanya efek samping. Metabolit kecil paracetamol juga terbentuk di hati, di mana N-asetil P-benzoquinone imina atau sering disingkat dengan NAPQI dapat menjadi racun, tetapi biasanya sangat cepat dinonaktifkan oleh gugus glutathione sulfhydryl dan kemudian diekskresikan dalam urin sebagai asam merkapturat. Namun, dalam kasus overdosis paracetamol, metabolit ini tidak didetoksifikasi secara efektif dan dapat menyebabkan gagal hati yang parah. Tanda-tanda klinis kerusakan hati, terutama nyeri perut, penyakit kuning, dan nyeri tekan hati, ditambah dengan peningkatan kadar enzim hati biasanya terlihat 1-2 hari setelah overdosis paracetamol. Gagal hati dapat terjadi hingga 1 minggu kemudian dan paling baik dipantau dengan mengukur waktu protombin. Pendekatan terapeutik khusus melibatkan pengisian kembali simpanan glutathione hati yang mengkonjugasikan NAPQI dan dengan demikian mengurangi jumlah yang tersedia untuk membahayakan individu. Karena glutathione diserap dengan buruk, prekursornya diberikan sebagai gantinya seperti N-asetilcysteine dan metionin. Semakin dini terapi tersebut diperkenalkan, semakin baik prognosis yang diharapkan.